Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Tempat dan waktu terbaik kami persilakan kepada Ustadz Dwi Condro. Falyatafadhal alaihi masykurah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih muamalah. Hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, akan membahas tentang hukum sewa-menyewa. Dalam istilah fikihnya adalah hukum ijarah. Walaupun ini masih eh, materi dasar, tapi insya Allah menjadi basic ya, menjadi penopang untuk apa eh, akad-akad atau transaksi-transaksi di dunia ijarah atau bisa kita sebut dunia jasa atau sewa-menyewa. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum ijarah atau sewa-menyewa, kita mulai dari definisi dulu. Definisi ijarah atau sewa, al-ijaratu hiya akdun alal manfaati iwati. Ijarah atau sewa adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah. Jadi sewa itu pertemuan antara manfaat dengan upah. Untuk lebih mudah memahami bisa kita analogkan dengan jual beli. Jadi kalau jual beli itu pertemuan antara barang dengan uang. Kalau sewa menyewa pertemuan antara manfaat dengan uang. Nah, yang agak menyulitkan antara sewa dengan apa? Dengan jual beli. Kalau jual beli itu barang bisa dilihat secara fisik. Oleh karena itu, membeli barang lebih mudah, terutama memberikan harga. Mungkin handphone sama-sama second, tahunnya sama, mereknya sama, speknya sama, harga bisa berbeda. Kenapa? Karena secara fisik bisa dilihat. Tapi beda dengan sewa menyewa. Karena sewa itu yang kita lihat apa? Manfaatnya, bukan fisiknya. Jadi sewa itu bertemunya manfaat dengan uang. Oleh karena itu, nanti yang paling sulit itu menaksir manfaat, sehingga layak untuk diberikan upah. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, sekarang kita lihat hukum ijarah. Hukum ijarah itu boleh atau jais, dalilnya yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriyah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan atau memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini menunjukkan yang pertama, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang dilebihkan antara satu dengan yang lain. Tujuannya untuk apa? Allah menciptakan manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat itu, tujuannya agar bisa saling memanfaatkan, saling mempergunakan, saling mempekerjakan. Ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menyimpulkan
berarti memanfaatkan orang lain atau istilahnya menyewa tenaga orang lain itu boleh. Sudah diizinkan. Karena apa? Karena Allah memang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang fisiknya lebih kuat, ada yang lebih lemah. Ada yang pemikirannya mungkin lebih kuat, ada yang biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya saling memanfaatkan. Coba bayangkan kalau manusia itu apa? Fisiknya kuat semua. Dia siap menjadi tukang batu, siap menjadi tukang kayu. Tapi nggak ada yang mau mikir, nggak ada yang mau jadi arsiteknya, nggak mau ada yang gambar. Nggak jadi itu bangunan. Sebaliknya kalau manusia itu maunya mikir saja, nggak ada yang mau jadi tukang. Fisiknya nggak kuat, ngaduk semen aja udah nggak kuat. Maka bangunan itu juga tidak jadi. Jadi Allah menciptakan manusia berbeda-beda supaya bisa saling memanfaatkan. Bertemunya arsitek dengan para tukang batu, tukang kayu, jadi bangunan. Itulah rahasia Allah menciptakan manusia berbeda-beda supaya bisa saling memanfaatkan. Ini dasar bolehnya menyewa tenaga orang lain. Dalil berikutnya dari Quran, ini berkaitan dengan upahnya. Fa'in ardha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka mau menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Ataulah ayat 6. Ini sebenarnya berkaitan dengan wanita yang sudah dicerai suaminya, tapi mantan istri itu masih mau menyusui anaknya, maka diizinkan oleh Allah untuk memberikan upah. Berarti upah atas manfaat yang diberikan itu hukumnya boleh. Walaupun ini kasusnya adalah manfaat menyusui. Kemudian ulama menarik kesimpulan hukum yang lebih umum, bolehnya memberikan upah kepada pihak-pihak yang mau memberikan manfaat. Tidak hanya menyusui, tapi semua manfaat itu boleh untuk diberikan kompensasi atau upah. Makanya tadi kita singgung di depan, manfaat tidak hanya manfaat atas barang, tapi bisa manfaat atas jasa, nanti bisa manfaat atas orang. Nanti kita lihat manfaat ternyata ada tiga kemungkinan. Dalil berikutnya dari sunnah. Ini fi'lur Rasul ya. Perbuatan Rasul yang pernah menyewa tenaga orang lain. Bahkan orang yang disewa ini masih kafir. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil hadiyan khiriyatan wa huwa ala dini kufari Quraisyin fadafa'a ilaihi rakhilataihima wa wa'adahu ghara saurin pada salasi layalin birakhilatayhima subha salasin. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari suku Bani Dil sebagai penunjuk jalan yang dipercaya, padahal orang itu masih beragama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya, lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di Gua Thur selama setelah perjalanan 3 malam. Nah, dari hadis ini bisa ditarik dua hukum ya. Hukum pertama bolehnya menyewa tenaga orang lain kemudian dibayar. Yang kedua hukum boleh menyewa orang yang beragama lain. Berarti bermuamalah dengan non-muslim itu boleh. Baik berkedudukan sebagai penyewa atau yang disewa. Dua-duanya boleh. Asalkan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dalil berikutnya, nah ini yang penting, dalil hadis ini. Ini sebenarnya hadis qudsi ya.
Hadis qudsi itu firman Allah dalam redaksi Rasul. Salah satu anak khosmuhum yaumal qiyamati. Rajulun a'tobi summa ghadara. Wa rajulun ba'a khurra fa'akala samanuhu. Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yufihi ajrohu. Ada tiga orang yang aku musuhi. Aku ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga orang yang akan dimusuhi Allah besok di hari kiamat. Dimusuhi yang punya surga. Ini maknanya ya susah masuk surga. Maksudnya ini perbuatan-perbuatan yang haram. Yang pertama, rojulun a'tobi summa ghodar. Orang yang sudah memberikan baiat kepada khalifah karena aku, karena Allah, tapi dia khianat. Yang kedua, warojulun, yang kedua, warojulun ba'a khurra fa'akala samanuhu. Yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka, dijual sebagai budak, kemudian dia makan hasil penjualan. Ini juga akan dimusuhi Allah besok di hari kiamat. Menjual orang merdeka jadi budak, kemudian dimakan hasil. Yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa. Warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yufihi ajrohu. Seseorang yang sudah menyewa tenaga pekerja, fastaufa minhu dan pekerjanya sudah menunaikan pekerjaan, walam yufihi ajrohu. Tapi orang itu tidak membayar gajinya, tidak membayar upahnya. Ini pembahasan dari ulama sangat mendalam ya. Yang dari hadis ini bisa ditarik pemahaman bahwa pemberian upah itu dasarnya adalah manfaat yang sudah diberikan, jasa yang sudah diberikan. Maka di dalam prinsip ijarah tidak boleh upah itu didasarkan pada hasil penjualan atau hasil dari pekerjaan. Upah harus didasarkan pada manfaat yang sudah diberikan. Makanya definisi ijarah itu akdun alal manfaati biiwadin. Contohnya apa? Contoh yang salah. Mempekerjakan orang dengan apa? Pekerjaan yang sudah jelas, tugasnya sudah jelas, jam kerjanya sudah jelas, tapi upahnya mengikuti prosentase dari hasil penjualannya. Coba bayangkan kalau kita mengangkat pekerja, kita bisnisnya properti, jual rumah. Jual rumah itu kan tidak mudah. Kita mengangkat pekerja, tugasnya menawar-nawarkan rumah, tugasnya itu memasarkan rumah kita, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, setiap hari dia harus keliling-keliling menawarkan rumah kita beri upah berapa? Nah, akadnya, upahnya itu 10% dari rumah yang terjual. Memang harga rumahnya besar, 1 miliar misalnya. Kalau 10% kan sudah 100 juta. Wah, semangat sekali ini. Menawar-nawarkan dari hari ke hari sampai sebulan tidak ada yang terjual. Terus dia melapor kepada bosnya. Bos, saya sudah menawar-nawarkan rumah selama sebulan, tapi tidak ada yang beli. Upah saya berapa, bos? Ternyata bosnya mengatakan 10% dari rumah yang terjual. Ada yang terjual enggak? Enggak ada. Berarti upahmu 10% kali 0 rupiah. Berarti dia telah menunaikan tugas, bekerja selama 1 bulan, upahnya berapa? 0 rupiah. Ini bosnya, mohon maaf ya, akan dimusuhi besok di hari kiamat. Karena salah dalam menentukan akad kontrak ketenaga kerjaan. Jadi menggaji orang dengan prosen kali penjualan itu tidak boleh.
kalau akadnya ijarah. Beda dengan kalau akadnya samsaroh ya, makelaran itu pembahasan beda. Jangan dicampur adukkan. Ijarah itu orangnya sudah dikontrak, pegawai tetap, tugasnya sudah jelas, tapi gajinya prosentase. Jadi harus hati-hati. Nanti pengembangannya sangat luas itu. Kita banyak salah nanti di dalam akad ijarah itu. Terutama mohon maaf yang suka jualan di online ya. Harus jelas ini akadnya apa. Kalau kita jualan di marketplace, kita di marketplace itu nyewa lapak, nyewa tempat digital atau kita minta barang kita dijualkan. Kalau kita minta barang kita dijualkan, akadnya samsaroh. Tapi kalau kita hanya menyewa lapaknya, akadnya harus ijarah. Harus dilihat faktanya. Kalau itu akadnya ijarah, berarti tidak boleh dengan prosen dari barang yang terjual. Haram hukumnya. Itu tidak akan dilihat besok di hari kiamat. Nah, berarti seperti yang spill yang saya sampaikan di awal tadi, tadi yang paling sulit dari ijarah itu apa? Menentukan nilai manfaat. Dan sebenarnya di dalam Islam tidak boleh gaji atau upah disamaratakan dengan UMR. Ini pemerintahnya yang salah. Nggak boleh menetapkan gaji ada upah minimal regional itu nggak boleh. Tapi kalau kita hanya menjadikan acuan, rujukan masih boleh. Tapi kalau ada aturan undang-undang, pokoknya kalau di bawah UMR itu dikenakan sanksi. Nah itu hukumnya haram. Karena dasar upah itu tidak UMR. Dasar upah itu manfaat yang diberikan. Baik, sekarang kita masuk manfaat ya. Ternyata manfaat itu tidak hanya barang, manfaat itu ada tiga macam. Ada manfaat atas benda, ada manfaat atas amal, dan ada manfaat atas orang. Manfaatul ain, manfaatul amal, manfaatul sahsi. Manfaat atas benda, nah ini yang biasa disebut sewa barang. Ijarah untuk manfaat benda ini disebut istijarul a'yan, penyewaan atas benda-benda. Contohnya apa? Penyewaan mobil, penyewaan komputer, penyewaan AC, penyewaan rumah, penyewaan mesin, penyewaan perabotan, dan lain-lain. Nah, ternyata ada manfaat atas amal, yaitu ijarah untuk manfaat perbuatan atau keahlian. Contohnya apa? Jasa. Biasanya ini disebut jasa konsultan syariah, jasa konsultan psikologi, jasa dokter, jasa arsitek, jasa bimbingan belajar, jasa kursus. Ini yang disewa apa? Yang disewa keahliannya. Nomor tiga, manfaat atas orang, manfaatus saksi, yang kita kenal dengan ijaratul ajir. Ini yang disewa orangnya, bukan keahliannya. Contohnya menjadi pegawai negeri sipil, menjadi karyawan perusahaan, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi buruh pabrik. Nah, ini yang disewa orangnya. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan kalau yang disewa orangnya itu nanti kalau dia berhalangan tidak boleh digantikan orang lain. Beda kalau yang disewa itu keahliannya. Kalau dia berhalangan bisa diganti orang lain, yang penting keahliannya sama. Makanya sama-sama sopir, kan ada sopir-sopir pribadi, ada sopir online. Saya sebut misalnya sopir Grab ya. Kalau sopir Grab itu diganti siapa saja, nggak masalah. Karena yang disewa itu adalah keahliannya. Tapi kalau sopir pribadi berhalangan nggak bisa. Karena dia yang disewa orangnya. Menjadi apa guru juga begitu. Dia guru disewa sebagai guru tetap atau dia
sebagai guru privat. Nah, kalau guru privat itu yang disewa keahliannya. Kalau dia berhalangan bisa diganti oleh guru privat yang lain. Yang penting kualifikasinya sama. Tapi kalau guru dia sudah menjadi guru tetap, kalau berhalangan tidak bisa diganti. Kecuali diizinkan oleh yang menyewa atau pihak yayasan. Itu gambaran globalnya begitu. Oke, kita masuk rukun ijarah, selalu tiga ya. Rukun itu, satu al-akidani, dua makhalul akad, tiga sihot. Nah ini sudah sering kita ulang-ulang. Kalau al-akidani biasanya tiga. Ini syaratnya ada empat. Khusus untuk ijarah. Satu, akil, berakal, tidak gila, tidak sedang mabuk berat, mumayyiz 7 tahun ke atas. Jadi tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur itu ukurannya anak-anak TK di bawah 7 tahun. Termasuk jual beli, tidak boleh di bawah 7 tahun. Nah, ada satu tambahan yaitu bukan budak, orang merdeka. Jadi tidak boleh menyewa budak karena budak itu statusnya milik tuannya. Yang keempat, mukhtar, bebas memilih atau tidak ada paksa. Nah, untuk objek akadnya ada dua, manfaat bertemu dengan upah ya. Manfaat bertemu dengan ujroh. Syaratnya 6. Satu, manfaat harus mubah, manfaat harus maklum, manfaat harus taslim, manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat, manfaat harus mutakawam, manfaat harus dapat dinikmati penyewa. Nanti kita jelaskan satu-satu. Untuk upah, ini lebih mudah, syaratnya juga 6. Upah harus dari barang yang mubah. Jadi upah itu boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk barang, bahkan boleh dalam bentuk manfaat juga. Misalnya kita menyewa orang untuk mengajari kita bahasa Arab. Membayarnya pakai mengajari bahasa Inggris itu boleh. Itu makanya disebut iwadun. Iwad itu lebih luas dari sekedar ujroh. Itu harus yang penting harus mubah. Yang kedua harus barang yang suci, tidak boleh upah itu barang najis. Tiga harus maklum, upah harus jelas, harus disebutkan di depan berapa besarnya upah. Tidak boleh, ya nantilah gampang gitu. Biasanya tukang-tukang itu kalau kita sewa, Pak, memperbaiki genteng berapa, Pak? Ya, seperti biasanya lah. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Harusnya jelas, maklum di depan. Kalau nggak mau, memang nanti solusinya ada istilah ajrul misli ya. Disetarakan dengan standar tukang di wilayah atau di daerah setempat. Kemudian upah harus muntafa'an bihi, harus bisa dimanfaatkan. Yang kelima, upah harus taslim, bisa serah terimakan. Yang keenam, upah harus sudah menjadi milik penyewa. Baik, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Kemudian sigot, seperti biasa, sigot syaratnya selalu 4. Satu, muwafik, berkesesuaian antara ijab dan qabul. Dua, harus satu majelis akad antara ijab dan qabul, tidak boleh berpisah majelis. Tiga, tidak boleh ada fasil antara ijab dan qabul, tidak diselingi dengan ucapan-ucapan yang lain. Empat, harus saling mendengar dengan jelas. Ini sudah sering kita bahas untuk sigot. Biasanya kita belajar satu akad muamalah itu fokusnya yang rukun kedua ya, yang membedakan akad yang satu dengan yang lain. Bedanya sewa menyewa dengan jual beli selalu rukun kedua, objek akad. Baik, kita langsung masuk ke syarat manfaat. Ada 6 tadi ya. Nomor 1, manfaat harus mubah. Maksudnya apa? Jadi tidak boleh kita memberikan manfaat yang haram. Misalnya menjadi pegawai pabrik khomer. Walaupun dia tidak minum khomer, bekerja di pabrik khomer itu hukumnya haram. Menjadi pelacur jelas haram. Mohon maaf, menjadi pegawai bank ribawi, menjadi pegawai asuransi,
menjadi pegawai koperasi, menjadi pegawai pegadaian. Nah, walaupun dia tidak makan riba, tapi dia bekerja di tempat riba itu hukumnya haram. Dalilnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qolahum sawaun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk, melaknat empat pihak yang terlibat dalam riba. Yang pertama akila riba, yang makan riba. Yang kedua wa mukilahu, yang memberi makan riba. Yang ketiga bahwa sahidaihi, eh, yang ketiga wakatibahu, juru tulis riba. Nah, dia mungkin nggak makan riba, nggak ngasih riba, tapi juru tulis riba itu namanya manfaat yang haram. Wasahidaihi, dua orang saksi riba. Nah, ini juga manfaat yang haram. Waqala hum sawaun. Rasul menegaskan mereka semua sama, sama-sama masuk neraka. Jadi tidak ada yang ngambil riba atau yang memberikan riba, tapi juru tulis riba, dua orang saksi riba. Masya Allah. Nauzubillah. Dalil berikutnya ini malah ada 10 pihak yang terkait dengan khomer. Ada 10 pihak yang diharamkan terkait dengan khomer. 10. Kalau riba aja 4 ya. Ini khomer 10. Makanya Nabi sering menegaskan khomer itu disebut apa? Umul khobaith. Induknya semua kejahatan. Induk dari semua kejahatan itu khomer. Orang kalau sudah minum khomer, itu bisa melakukan kejahatan apa saja. Walaupun aslinya orang ini orang yang baik. Gara-gara minum khomer, dia bisa membunuh ibunya sendiri. Dia bisa membunuh anaknya. Dia bisa memperkosa anaknya. Gara-gara khomer itu. Makanya laknat terhadap khomer itu 10. La'ana Rasulullah SAW fil khomri asaratan. Masya Allah. Jadi Rasul melaknat 10 pihak yang terlibat dalam khomer. Asiroha wa mu'tasiroha wa saribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa sakiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mustariya laha wal mustarata lahu. Rasul melaknat tentang khomer 10 golongan. Satu, yang memerasnya, walaupun nggak minum ya, yang memerasnya, pemiliknya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta diantarinya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, yang minta dibelikannya. 10. Nah, dari dalil-dalil khusus ini, khusus tentang riba, khusus tentang khomer, kemudian ulama menarik istinbat hukum dengan hukum yang umum. Seperti tadi dalilnya wa'atuhunna ujurahunna. Fa'in ardha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ini kan masalah menyusui anak tadi ya. Berikan upahnya. Tapi tidak hanya untuk kasus menyusui. Semua manfaat yang halal boleh diberi upah. Ini juga sama. Dari dua dalil ini bisa ditarik satu kaidah fikih yang bersifat umum. Al istijaru alal maksiyati la yajuzu. Akad kontrak ijarah untuk mengerjakan perkara-perkara maksiat hukumnya tidak boleh. Semua akad ijarah untuk perkara kemaksiatan hukumnya haram. Maksiat itu apa? Maksiat itu tarkul wajibat wa fi'lul muharramat. Jadi maksiat itu meninggalkan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan keharaman-keharaman. Nomor dua, manfaat harus maklum. Nah, ini yang paling sulit nomor dua ini. Nah, ini yang memerlukan kajian lebih dalam ya. Ini khusus kontrak ketenaga kerjaan. Makanya saya sampai membuat satu buku sendiri untuk
apa ketenaga kerjaan syariah. Itu sebenarnya dari syarat yang kedua ini, walaupun belum selesai bukunya karena panjang sekali. Yaitu manfaat harus maklum, tidak boleh majhul atau tidak jelas. Majhul itu tidak jelas. Maklum itu pendekatannya ada tiga. Satu, nau'ul amal atau jenis kerjanya. Dua, muddatul amal atau masa kerja atau ukuran kerja. Tiga, juhdul amal atau tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Ini harus dituangkan dalam akad kontrak ketenaga kerjaan. Kemudian bertemu yang keempat, yaitu upah kerja. Nah, dari dua prinsip, manfaat ketemu upah inilah dibuat kontrak ketenaga kerjaan. Nah, penjelasan masing-masing poin ini memang panjang. Misalnya sama-sama bekerja di suatu perusahaan. Kalau mau buat akad kontrak ketenaga kerjaan, yang harus muncul pertama apa? Nau'ul amal. Tugas kerjanya apa? Jenis kerjanya apa? Apakah bagian administrasi, atau bagian keuangan, atau bagian pemasaran, atau bagian produksi, atau bagian desainer, atau bagian programmer, harus jelas. Karena ini menentukan tinggi rendahnya upah. Makanya dalam Islam, upah nggak boleh disamaratakan. Pokoknya sesuai UMR itu nggak boleh. Zolim itu. Oleh karena itu, upah harus mengikuti tinggi rendahnya manfaat. Tapi ya, kalau untuk acuan saja nggak apa-apa ya. UMR di sini berapa, nanti manfaatnya yang lebih tinggi dinaikkan, yang lebih rendah di bawah juga nggak ada masalah. Dan itu sangat tergantung jenis perusahaannya. Kita tidak bisa mengatakan, saya ini programmer. Programmer itu paling tinggi. Ya dia kerja di perusahaan apa? Kalau perusahaan IT bisa. Tapi kalau misalnya hanya perusahaan apa, eh, eh, kayak tempat saya ini perusahaan penerbitan misalnya. Programmer untuk apa? Jadi mengikuti manfaat. Kalau di penerbitan, manfaat yang paling tinggi ya desainer dan layoutnya, petugas desainer. Nah, itu manfaat yang paling tinggi, bukan programmer. Itu nomor satu, naul amal. Nomor dua adalah muddatul amal. Nah, ini yang paling sulit. Menilai ukuran kerjanya itu. Karena ini menentukan upah. Nah, batas kerja atau muddatul amal atau ukuran kerja itu bisa didekati dengan waktu, bisa dengan kadar kerja, bisa dua-duanya. Misalnya tukang ya, tukang itu kita beri upah berapa, harus jelas ukuran kerjanya atau batas kerjanya untuk dikasih kompensasi. Kalau menggunakan waktu, nah tukang biasanya sehari sebagai tukang batu berapa? Misalnya 150.000. Itu kerja sehari. Kalau menggunakan batas waktu. Kalau menggunakan batas kadar, biasanya disebut tukang borongan. Masang keramik 1 meter persegi berapa? Misalnya 20.000. Nah, dia kerja bisa pagi, siang, sampai malam. Waktu nggak dilihat. Yang dilihat apa? Kadar kerjanya. Yang penting dia selesai berapa meter persegi. Kalau 100 meter persegi, per meter itu 20.000 ya. Kalau dia bisa menyelesaikan sehari ya 2 juta sehari dia dapat. Besok borong tempat lain. Ada yang tukang model gitu. Itu namanya muddatul amalnya berdasarkan kadar kerja. Tapi ada tukang yang maunya harian. Pokoknya sehari 150.000. Ya silahkan saja. Ada yang dua-duanya. Nah biasanya kalau dua-duanya itu pekerja tetap. Misalnya eh, di tempat penerbitan ya, tempat saya itu dia pegawai tetap. Maka
dia juga berdasarkan waktu, yaitu harian, perharinya berapa? Misalnya 150.000 per hari. Terus nanti kadar kerjanya harus jelas juga. Dia harus mendesain atau melayout minimal 3 desain misalnya. Ini berarti menggabungkan antara waktu dengan kadar kerja. Kemudian yang ketiga, juhdul amal, tenaga yang dicurahkan harus terukur. Nah, ukuran yang paling jelas itu dengan jam kerja. Jam kerjanya berapa? Jam 8 sampai jam 4. Nah, ini namanya juhdul amal. Nah, gabungan dari nau'ul amal, mudatul amal, dan juhdul amal bertemu ujrotul amal, yaitu upah kerja. Inilah yang harus tertuang dalam kontrak ketenaga kerja. Nomor 3, manfaat harus taslim, bisa diserah terimakan. Tidak boleh manfaat yang tidak bisa diserah terimakan karena ada ajzu atau kelemahan. Nah, kelemahan ada dua ya. Al-ajzul al-khisi, kelemahan indrawi. Contohnya menyewa satpam, tapi dia buta. Nah, ini tidak sah. Karena manfaat satpam itu menjaga keamanan. Kalau dia buta, kemana-mana malah harus dijaga sama bosnya. Berarti satpam ini tidak bisa memberikan manfaat karena kelemahan indrawi. Yang nomor 2, al-ajzu al-syar'i, kelemahan syar'i. Contohnya apa? Mempekerjakan wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid. Nah, ini tidak boleh. Karena wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kok malah suruh membersihkan masjid. Nah, itu ada kelemahan syar'i. Al-ajzu as-syar'i. Nomor 4, manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Ini khusus untuk sewa benda ya, sewa benda. Jadi manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat ini terkait dengan penyewaan benda. Maksudnya apa? Tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan. Tidak sah karena nanti kalau lilin dikembalikan sudah habis. Jadi sumber manfaat tidak boleh berkurang. Menyewakan sabun mandi untuk mandi, apalagi mandinya lama, habis sabunnya nggak bisa disewakan. Termasuk menyewakan lahan pertanian itu ternyata ada dalil-dalil khusus yang mengharamkan. Ini juga harus ada materi kelanjutannya. Kenapa? Ya, lahan kalau disewakan untuk ditanami, nanti dikembalikan itu habis semua unsur hara suburnya itu habis. Kalau dikembalikan pasti sudah tandus itu. Harus dipupuk dan pupuk itu mahal. Jadi nggak boleh barang yang disewakan kalau kembali itu ada yang berkurang atau ada yang hilang, nggak boleh. Makanya kalau menyewa rumah harus hati-hati. Nggak boleh jebol sana jebol sini, harus izin. Karena kalau dikembalikan harus sama. Nyewa mobil juga begitu. Jangan sampai mobil rodanya 4, cadangannya 1. Ketika dikembalikan cadangannya diambil. Namanya Spanyol itu. Separuh nyolong. Nomor 5, manfaat harus mutakawam. Ini juga khusus barang ya, penyewaan barang. Mutakawam itu punya nilai. Jadi tidak boleh menyewakan barang yang tidak layak untuk diberi kompensasi. Contohnya apa? Menyewakan apel hanya untuk dicium baunya. Itu tidak mutakawam. Menyewakan masakan tapi hanya untuk dicium aroma masakannya. Setelah itu dikembalikan. Itu tidak sah untuk sewa barang ya. Nomor 6, manfaat harus bisa dinikmati penyewa. Dengan kata lain, untuk manfaat yang tidak bisa dinikmati oleh yang menyewa itu tidak sah. Contohnya apa? Menyewa orang untuk menggantikan sholat. Menyewa orang untuk menggantikan puasa. Itu tidak sah. Karena sholat itu hanya dinikmati orang yang sholat. Nggak boleh ada orang kaya tapi lagi males sholat. Dia nyewa orang, kamu tak bayar 1 juta untuk mewakili saya sholat.
Mau nggak? Tidak sah. Dia lagi males puasa, bayar orang 1 juta untuk mewakili puasa. Nah, itu tidak sah. Kecuali ada dalil khusus, yaitu apa? Badal haji, badal umroh boleh, karena ada dalil khusus. Termasuk untuk ibadah yang bisa dinikmati jamaah. Misalnya menjadi imam sholat itu boleh. Walaupun ini urusan ibadah. Karena imam itu jelas bisa dinikmati yang menyewa, yaitu jamaahnya. Menyewa atau menggaji muazin juga boleh. Karena azan itu bisa dinikmati oleh seluruh jamaah. Baik, sekarang yang terakhir adalah syarat upah. Tadi 6 sudah kita bahas, tapi prinsip utamanya apa? Syarat untuk upah atau ujroh secara umum sama dengan syarat harga. Maka ada kaidah fikih, kullu ma jaza ayyakuna samanan fil bai'i jaza ayyakuna ajron fil ijaroti. Apa saja yang boleh menjadi harga untuk jual beli, boleh juga digunakan untuk membayar upah dalam ijarah. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Ustadz Chandra sudah memberikan penyampaian materi yang begitu komprehensif ya, Bunda. Masya Allah. Ini saya izin mereminder untuk diri saya ya. Dan teman-teman juga, kalau kita belajar sama Ustadz Chandra ya, benar-benar harus ikut dari awal gitu. Karena pembelajaran sangat intensif, jadi beliau akan memaparkan terlebih dahulu terkait dalil hukum, kemudian masuk ke rukun, jenis, manfaat, syarat, dan lain-lain, baru ke studi kasus. Nah, kalau kita misalnya masuk baru di tengah nih, nah pasti bakal banyak pertanyaan karena tidak sempat menyimak terkait dalil hukum dan lain-lain. Terus juga banyak juga istilah di awal tuh yang misalnya tadi ya, naulul terus dan lain-lain itu bahasa Arab yang mungkin tidak kita fahami. Nah, nanti akhirnya akan merujuk kepada studi kasusnya. Maka dari itu pekan depan nih Senin saya ngajak diri saya juga sama teman-teman, yuk kita hadir lebih awal ya biar lebih mantap lagi ya terkait pembelajaran kita. Masya Allah. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, waktunya masih lumayan panjang, 25 menit. Saya izin kasih informasi terlebih dahulu buat teman-teman yang kemarin sudah menjalankan campaign untuk syiar terkait webinar-webinar di titik balik, dan alhamdulillah sudah mendapatkan dua pemenang ya. Dan sudah dikirim juga buku Bunda Anik ya, Masya Allah. Masih ada 8 orang lagi, mangga yang mau tanya-tanya terkait detail informasinya silahkan hubungi Kak Dira ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir juga, insya Allah kita tanggal 22 sampai 28 Juni akan melaksanakan kelas intensif Mindful Salat bersama Ustadz Indra Firmansyah dan juga Ustadz Azam El-Haq. Kita akan bahas terkait rahasia bebas dari rutinitas tanpa makna. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari kelima kelas eksklusif filosofi salat ya. Jadi insya Allah lebih intensif lagi, lebih insya Allah materinya juga sudah dikumpulkan ya menjadi satu kesatuan yang utuh, dan yang pasti ada tolak ukur kita nanti di akhir, ujian akhir yang tentunya menyenangkan ya insya Allah. Yuk silakan daftar, link pendaftarnya udah dikirim di kolom chat ya. Yang berminat boleh join. Oke, saya izin utamakan yang resen-resen terlebih dahulu nih agar bisa langsung open mic-nya, karena kalau di chat khawatir tidak bisa dua arah ya. Jika Ustadz meminta klarifikasi dan lain-lain, lebih enak jika langsung live. Ada satu yang sudah resen, Umi Leni Mila ya dari Surabaya. Mangga, silakan Umi untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Afwan, off cam Ustadz Chandra. Ya, Eh, Syukron jazakallah atas waktunya. Pertanyaan saya tentang
sewa menyewa, terutama rumah atau apartemen ya, Ustaz. Untuk sewa apartemen atau rumah itu sebaiknya dibayarkan di depan atau di belakang. Kemudian kalau misalkan pembayaran itu misalkan per bulan, kemudian misalkan dibayar 3 bulan itu ada potongan, itu boleh apa tidak. Kemudian kalau di luar, kalau di Indonesia nggak tahu ya, kalau di luar itu ada semacam deposit, Ustadz. Jadi deposit itu nanti kalau ada kerusakan dia akan dipotong. Jadi kalau waktu penyerahan selesai 1 tahun kan biasanya waktunya itu ada deposit senilai senilai kadang 2 bulan, kadang 3 bulan kontrak. Nah, itu nanti kalau ada kerusakan di masa akhir penyerahan atau masa akhir kontrak itu akan dipotong. Kalau tidak, akan diberikan full. Nah, itu deposit itu kalau misal itu kalau itu boleh apa enggak gitu loh, Ustaz. Nah, itu sebaiknya kalau pembayaran kontrak rumah itu sebaiknya di depan atau di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyewaan alat-alat berat. Alat-alat berat itu kan apa? Biasanya kan untuk company ya, biasanya ada company. Itu kan ada pajaknya juga, ya kan, Ustadz. Nah, itu gimana? Terus, nah alat-alat itu kan barang bergerak juga kan, artinya ada suatu saat ada kerusakan gitu. Itu boleh apa enggak, Ustadz? Terima kasih sementara itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Umila ini saya izin tekankan di 3 pertanyaan dulu ya di awal, yaitu Ustadz terkait kontrak apartemen atau sewa menyewa properti ya. Itu boleh dibayar di awal atau di akhir, Ustadz. Terus pertanyaan kedua, jika penyewa mau bayar 3 bulan dan pemilik memberikan kompensasi karena sudah mau membayar 3 bulan itu apakah boleh? Dan yang ketiga, kan kalau sewa menyewa itu kadang ada uang depositnya dan ketika si penyewa penyewa itu menjalankan haknya, terus ada kerusakan ternyata dan uang depositnya dipakai untuk memperbaiki kerusakan yang ada selama sewa menyewa. Mungkin itu Ustaz 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi yang pertama tentang pembayaran di depan atau di belakang. Nah, ini sebenarnya kembali kepada keumuman bolehnya kredit atau utang ya. Ini sebenarnya pembahasan dain atau utang piutang. Mungkin di forum titik balik ini sudah pernah saya bahas. Jadi utang itu 3 macam ya. Ada utang muawadoh, ada utang itselaf, dan ada utang port. Nah, utang muawadoh itu utang karena transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Kalau jual beli namanya jual beli kredit. Kalau sewa menyewa ya sewa secara kredit. Dua-duanya boleh. Kalau jual beli misalnya kita membeli motor tapi bayarnya di kredit, itu boleh. Berarti bayarnya di belakang. Itu maknanya barang di depan, bayarnya di belakang. Semua akad kredit itu boleh. Kalau sewa menyewa berarti kita sewanya di depan, bayarnya di belakang. Misalnya kita sewa rumah, bayarnya di belakang. Itu masuknya per bulan. Itu itu termasuk sewa kredit. Itu hukumnya boleh. Tergantung kesepakatan dan tergantung kesanggupan masing-masing. Yang penting dalam muamalah itu harus amanah. Supaya amanah semuanya dicatat ya. Semuanya dicatat, eh, syukur di atas meterai supaya punya kekuatan hukum, apalagi mau dinotariskan biasanya lebih kuat lagi untuk nilai-nilai yang besar. Jadi semua akad kredit, baik untuk kredit sewa atau kredit jual beli itu hukumnya boleh ya. Jadi apa? Dipersilakan saja. Kemudian kalau bayarnya itu beda, misalnya mau 3 bulan dulu itu lebih murah, ada diskon, ya boleh juga. Ini hubungannya dengan apa? Mudatul amal tadi. Mudatul amal itu kan
batas kerjanya atau masa kerja. Berlaku untuk sewa juga. Makanya biasanya kalau kita menyewa orang kerja harian itu biasanya lebih tinggi daripada mingguan dibanding dengan bulanan. Biasanya kalau upah bulanan itu lebih rendah dibanding kalau kita harian. Nyewa nyewa rumah juga begitu. Kalau kita nyewana bulanan, mestinya kenanya lebih tinggi. Tapi kalau langsung setahun misalnya lebih murah, apalagi 2 tahun. Jadi misalnya per bulan itu 1 juta. Kalau setahun kan 12 juta. Bisa saja orangnya mengatakan ini kalau langsung dibayar setahun dapat diskon. Jadi 10 juta itu hukumnya boleh. Itu nomor dua ya. Kemudian nomor tiga, kalau nyewa rumah atau apartemen minta jaminan deposit. Hukumnya haram, itu tidak boleh. Karena terjadi multi akad. Berarti itu menggabungkan akad ijaroh, sewa menyewa dengan akad doman atau jaminan. Itu terkena multi akad. Jadi eh, hukumnya haram ya, nggak boleh. Nanti kalau ada yang rusak, ya kewajiban orang yang merusak harus mengganti. Itu saja, tidak boleh pakai jaminan. Itu ya, Allah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Apakah cukup jelas, Umi Leni? Mungkin boleh dibalas di kolom komen ya. Nah, Ustaz, sedikit pertanyaan dari uang deposit tadi. Mungkin ada banyak ayah bunda juga yang sebagai penyewa atau sebagai yang menyewakan gitu ya, Ustaz. Sudah berjalan nih ada uang deposit itu terus, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Apakah kita perlu apa, diskusikan lagi dengan pemilik dan tentunya penyewa atau seperti apa, Ustaz? Ya kalau sudah terlanjur ya dikembalikan depositnya. Kalau dari sebagai penyewa bagaimana, Ustaz? Berarti meminta haknya Iya, untuk benar. depositnya dikembalikan dan Iya, menegaskan jika ada kerusakan dan lain-lain itu akan segera ditanggung gitu ya, Ustaz ya. iya. Itu harus tertuang dalam akad sewa menyewa. Hmm, Itu baik. pentingnya akad itu harus tertulis dan klausul-klausulnya harus jelas. Hmm. Gitu ya. Allah. Jadi kembali lagi ke MOUD awal ya, Ustaz, antara penyewa dan juga pemilik. Nah, ada yang komen Bunda Devi, banyaknya tidak mau mengganti Ustaz. Masya Allah. Kadang mungkin langsung kabur gitu ya, Bunda. Subhanallah. Mungkin itu bisa jadi pelajaran ya buat ayah Bunda yang mungkin harus lebih kontrolnya kuat lagi. Masya Allah. Ini ada Bunda Ersa di penanya kedua, saya izin unmute ya. Silakan Bunda Ersa langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ustadz, kita misalnya mau berjanjian sama pakai tenaga ART untuk di rumah. Terus kita gaji 500, tapi kita supaya kita mampunya misalnya 500.000. Terus sebelum itu kita udah bilang sama eh, ART sebelum mereka dipekerjakan bahwa nanti dia terima zakat dari anak saya 500. Jadi dia terima tuh tiap bulan 1 juta. Itu boleh nggak Ustaz? Gitu. Iya. Jadi upah itu harus jelas ya. Tidak boleh eh, eh, mengkaitkan upah dengan zakat. Jadi zakat itu amal ibadah yang berdiri sendiri. Dan itu kewajiban muzakinya, bukan kewajiban orang yang mempekerjakan ART. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak boleh nanti kompensasi itu ada gaji, kemudian ada zakat. Tidak bisa itu. Zakat itu berdiri sendiri, itu amal yang tersendiri. Dan eh, muamalah itu dua belah pihak. Ini dalam prinsip muamalah selalu kita sampaikan, eh, selalu muncul hak dan kewajiban. Dalam sewa menyewa, orang yang menyewa kewajibannya memberi upah. Orang yang sewa kewajibannya memberi manfaat. Nah, dalam akad ART ini sebenarnya paling kritis ya. Kebanyakan yang banyak salah itu di
akad ART. Padahal akad ART itu masuk kategori yang ketiga ya, yaitu manfaatus saksi, ya, menyewa orangnya. Nah, kalau menyewa orang itu kan harus muncul tiga, tiga unsur tadi ya. Yang pertama nau'ul amal. ART itu harus jelas tugasnya apa. Tidak boleh, pokoknya sembarang tugas itu harus dikerjakan. Itu majhul. Itu akad yang tidak jelas dan itu hukumnya apa? Fasad akad itu. Fasad itu tidak sah, ya. Beda dengan batal ya, sama-sama tidak sah. Tapi sudah pernah saya jelaskan. Kalau batal itu untuk sah harus mengulang akad, kalau fasad itu tinggal diperbaiki saja. Kalau nggak mau memperbaiki, ya itu jadi jadi haram karena itu tidak sah fasad itu. Jadi yang Nah, pertama harus jelas kerjanya apa. Tugas kerja itu naul amal. Misalnya tugasnya adalah satu, dia itu eh, mencuci baju. Kemudian yang kedua membersihkan rumah, yang ketiga memasak. Itu harus dituangkan dalam akad. Maka nanti kalau ada tugas di luar itu, pembantu juga tidak wajib mengerjakan. Atau kalau dikerjakan dia bisa minta tambahan kompensasi. Misalnya disuruh belanja keluar, nggak tertulis di dalam akad, itu nggak boleh. Kecuali ditambah sebagai kerja ekstra atau kerja lembur. Atau itu hanya dianggap tolong-menolong. Saya minta tolong ya, eh, belanja ke pasar. Tapi nggak ada tambahannya. Ya nggak apa-apa tolong-menolong. Itu boleh ya. Ini supaya kedua belah pihak dilindungi oleh Islam. Itu baru pertama ya, nau'ul amal. Nanti muddatul amal, batas kerja, bat, upah, ukuran kerja itu harus jelas. Ini nanti dibayar berdasarkan harian, atau mingguan, atau bulanan, harus jelas. Kemudian yang ketiga jam kerja. Juhdul amal itu harus jelas, tidak boleh 24 jam itu. Walaupun boleh loncat-loncat ya. Misalnya jam kerjanya jam 4 sampai jam 6. Kemudian jam 9 sampai jam 12. Kemudian jam 3 sampai jam 6 sore. Boleh saja. Sehingga tahu dia harus istirahat kapan, tahu dia harus kerja kapan. Jadi tiga unsur kalau mau mempekerjakan orang harus jelas. Naul amalnya jelas, muddatul amalnya jelas, juhdul amalnya jelas. Nah, upah itu harus jelas juga. Seringkali yang dianggap upah itu cuma duit yang diterima 500.000. Padahal upah itu kan tadi istilahnya iwadun itu boleh uang, boleh barang, boleh jasa. Itu sebenarnya pembantu juga harus tahu upahnya itu satu, uang 500.000 per bulan. Ini hubungannya dengan mudatul amal. Dua, dapat satu kamar. Itu harus dihitung. Karena nyewa kamar itu bayar gitu loh. Nah, karena kamu boleh tinggal di sini, boleh berada di kamar ini dengan fasilitas ada listriknya, mungkin ada AC-nya, itu senilai, misalnya senilai 500.000 per bulan. Berarti upahnya kan 500.000 rupiah plus 500.000 untuk tinggal di ruang pembantu, kamar pembantu. Kemudian makan 3 hari plus snacknya. Itu juga harus dihitung. Makan sekali itu berapa? Terus makan 3 kali berapa? Misalnya dihitung 50.000 per hari. Makan 3 kali 50.000 misalnya. Plus snacknya. Berarti sebulan berapa? 1,5 juta. Maka yang harus ditulis upah kamu sebulan itu 2,5 juta. Bukan 500 juta, 500.000. Nah, baru tanda tangan dua-duanya. Itu baru sah disebut pembantu rumah tangga. Yang sesuai dengan Islam. Kan Islam melindungi dua-duanya. Yang melindungi pembantunya, yang melindungi juraganya, sama-sama tahu nilai kerjanya itu seberapa.
Kamu itu jangan melihat hanya 2,5 juta, 500.000 saja. Kompensasi kamu atau iwat kamu itu 2,5 juta sebulan. Keren kan? Itu. Dan tugasnya itu jelas, tidak menzolimi juga. Gitu ya, Allah. Oh ya Ustadz. Jadi berarti kalau misalnya kita ngomong zakat tadi itu nggak boleh ya Ustadz. Nggak Kalaupun dah boleh. kita infokan ke mereka. Iya, Oh iya, syukran Ustadz, jazakallah khair. amin. Insyaallah, alhamdulillah. Sudah jelas ya, udah Ersa. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi nih. Ya, semoga bisa terfasilitasi semua. Izin ya Bunda Lilis, Bunda Lilis menurunkan tangan. Oke, langsung ke Bunda Asri. Silakan Bunda Asri ke pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang. Afan Ustadz of M sedang uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Terkait untuk itu Ustadz, arisan ya, beberapa belas tahun yang lalu karena belum paham, jadi ikutan arisan yang di kampung itu Ustadz, dari anak saya SD sampai sekarang anak saya selesai aliyah dan mau masuk kuliah, belum terbayarkan. Jadi baru sebagiannya, karena dulu itu niatnya karena buat nabung persiapan anak masuk pesantren. Kemudian pas hari waktunya dapat terhalang corona, Ustadz. Jadi sehingga uang itu terpakai dan juga belum bisa mengembalikan. Kemudian sehingga anak saya lulus SD mau masuk pesantren, saya mohon-mohon baru ngasih sebagian. Jadi katanya totalnya dapat 18 juta, baru ngasih 4 juta, kurang lebih 4 juta setengahan Ustadz. Nah kemudian baru kemarin saya pulang kampung dan dipertanyakan lagi, tidak ada ininya Ustadz. Jadi tidak ada kapan akan mengembalikan dan juga total biaya berapa-berapanya belum jelas. Dan juga orangnya kan susah dihubungin Ustadz. Itu untuk hukum selanjutnya bagaimana ya Ustadz ya? Iya, ya kalau susah dihubungi nggak bisa ditagih ya nanti ditagih di akhirat. Ya karena ibu di pihak yang dizolimi. Kalau dizolimi ya hanya bisa menuntut hak. Kalau nggak dipenuhi haknya ya insya Allah masih ada pengadilan akhir besok di akhirat. Ya gimana lagi? Itu sebenarnya kewajiban yang berutang. Orang yang berutang kalau nggak bisa memenuhi dia wajib yang menghubungi itu yang berutang sebenarnya untuk minta reakat gitu loh. Ini saya janji tanggal 1 tapi belum bisa. Minta mundur. Kalau minta mundur dia kati lagi. Mundur berapa hari gitu loh. Terus itu kewajiban orang yang berutang. Orang yang memberi utang itu kan haknya dibayar gitu loh. Bukan malah yang nagih-nagih itu yang utang itu sebenarnya kalau dalam muamalah kebalik-balik. Kalau masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya kalau orang masih punya iman takut sekali dengan utang itu. Karena utang itu nggak bisa ditobati. Kecuali harus dibayar. Atau minta halalnya gitu. Di awal dulu kan sudah pernah kita sampaikan dosa yang berat itu dosa muamalah. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu kita salah-salah dikit, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi urusan muamalah nggak bisa. Kalau nggak diselesaikan di dunia, pasti akan ditagih sampai akhirat. Akan diselesaikan dengan akhirat. Di akhirat itu dengan membayarnya pakai amal kebajikan. Pakai pahala-pahala itu bisa bikin orang yang ahli ibadah bangkrut. Gara-gara apa? Urusan muamalah. Jadi ini harus kita pegang betul, kita harus lebih berhati-hati dalam muamalah. Dan hidup kita itu 90% bermuamalah. Kita sering menyepelekan urusan muamalah, karena bisa membangkrutkan ahli ibadah. Orang ahli ibadah bisa masuk neraka gara-gara kesalahan-kesalahan muamalah. Karena tidak bisa ditobati. Allah nggak akan mengampuni sebelum orang yang disalahi itu memaafkan atau diselesaikan di dunia. Kalau nggak ya akan diselesaikan di akhirat. Untuk urusan muamalah. Gitu ya, Allah.
Alhamdulillah, barakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga jelas ya Bunda Astri. Mohon izin Bunda Vivo Y0 ya. Terakhir kita akan buka untuk Bunda Yuliani Tanah dari Toraja untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz. Silakan Bunda langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ustadz. Ini mau tanya tentang uang ketenaga kerjaan di BPJS, uang iuran gitu loh. Itu apa boleh Ustadz atau gimana hukumnya itu? Misalnya dia tanggung untuk yang tidak ada, yang tanggung dia misalnya dia pedagang, peternak, atau pengusaha lainnya yang tidak ada yang menanggung dia gitu. Apakah itu boleh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah pernah saya singgung, BPJS itu skemanya asuransi dan asuransinya konvensional. Nah, asuransi itu adalah alat yang paling batil ya, karena Ya, kebatilannya lengkap. Ada ribanya, ada judinya, ada gorornya. Jadi maisir, goror, riba ada semua dalam asuransi. Jadi hukum asal asuransi itu haram, malah 300% haram. BPJS itu skemanya asuransi. Maka kalau kita harus mengurus BPJS secara aktif itu tidak boleh. Tapi kalau kita itu difasilitasi oleh perusahaan atau mungkin PNS dibayari oleh negara, memanfaatkan boleh. Karena itu bagian eh, sebenarnya sebenarnya fasilitas kesehatan atau mungkin pensiunan itu sebenarnya kewajiban negara yang seharusnya kita tidak bayar. Makanya kalau kita difasilitasi itu ya diterima boleh. Jadi kalau eh, kita sudah ada yang membayari boleh. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam kondisi darurat, misalnya eh, sakit parah, biasanya yang berat itu gagal ginjal ya, mohon maaf itu kan harus dicuci mungkin seminggu 2 kali bayarnya sangat mahal. Kalau nggak dicuci bisa meninggal, itu kondisi darurat. Maka kalau harus dengan BPJS, kita daftar secara aktif boleh. Itu dua kebolehan BPJS. Gitu ya, Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Semoga jelas ya Bunda Yuliana. Lah, ini masih banyak banget pertanyaan di kolom chat. Em, Menarik banget ya, selalu ketika pembahasan fikih muamalah. Maka yuk yang sudah hadir pada hari ini, bahkan depan kita hadir lagi lebih awal, kita mindful lagi biar lebih dalam lagi materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz di Condro. Nah, Ustadz izin nih tadi ada yang ketinggalan Bunda Leni yang di pertanyaan pertama terkait yang sewa alat berat dan kena pajak. Kena pajak itu gimana Ustadz hukumnya? Ya, sebenarnya eh, pajak hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau dipaksa ya kita masih ada rukhsah atau pemaafan boleh. Ya dikembalikan kepada aturan pajak saja. Yang siapa yang dibebani, apakah pemilik alat beratnya atau yang menyewa, ya kembalikan saja. Seperti jual beli itu kan, jual beli tanah itu kan dua-duanya kena pajak. Pembeli kena pajak, penjual juga kena pajak. Yang besarnya sudah ditetapkan pemerintah. Nah, dalam posisi kita memang dipaksa harus bayar pajak, ya kita kondisinya terpaksa. Maka kembalikan saja kepada ketentuannya. Yang sebenarnya berkewajiban bayar pajak itu pihak mana saja dan berapa persen. Gitu ya, Allah. Baik, jazakumullahu khairan hasiran Ustaz di Condro. Alhamdulillah sudah melengkapi hasanah keilmuan kita pada hari ini, pagi hari ini. Dari penyampaian materi, pembahasan studi kasus sampai menjawab pertanyaan para jamaah yang sudah raise hand ya. Dan yang belum berkesempatan jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Dan setuju nggak kira-kira kalau misalnya kita adakan kelas intensif kembali nih terkait fikih muamalah yang lebih dalam gitu ya pembahasannya. Mungkin lebih
kita awali dari yang basic, istilah-istilah yang sering kali kita tidak paham, mengerti. Yuk, coba ketik setuju. Kalau cuma 1-2 orang, kita nggak jalanin ya. Setuju banget, setuju, setuju. Setuju sekali, Masya Allah. Karena dari 4-5 pertemuan ke belakang nih, ini sesuatu yang perlu kita pahamin ya dan dalamin gitu. Semoga aja istilah-istilah yang sering digunakan di fikih muamalah nih itu jadi daya ingat kita sendiri gitu ya. Dan itu otomatis termemori di otak kita dan ketika ada pembahasan terkait materi-materi kita langsung paham gitu. Oh, maksud ijaroh gimana? Oh, maksud chord dain tuh kayak gimana gitu ya. Insyaallah setuju. Insyaallah. Nanti kita ngobrol ya bareng tim di balik layar. Oke, saya izin kembali informasikan ayah bunda abang kelas buahnya yang sudah mendaftarkan diri di kelas intensif mindful salat. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan bertemu di tanggal 22 sampai 28 intensif 7 pertemuan insya Allah tanpa jeda dan nanti akan dikirimkan benefit-benefit apa yang akan didapatkan di grup yang sudah terdaftar dan bagi yang belum silakan kesempatannya masih terbuka 2 pekan lagi kita langsung bisa bergabung di mindful salat ini rahasia bebas dari rutinitas tanpa makna. Silakan boleh ditanya ke Kadira. Saya sudah daftar apakah nanti akan Anda masukkan ke dalam grup terpisah ya? Nanti akan dimasukkan ke dalam grup terpisah ya, Bunda Tuti. Masya Allah, tabarakallah. Dan Alhamdulillah kita sudah di penghujung sesi dan izin insya Allah besok kita akan bertemu dengan Ustadz Zulfikarullah. Pembahasan di halaman 494 surat Az-Zukhruf ayat 61 sampai 73. Ketika semua menjadi nyata namun kita belum mempersiapkannya. Silakan ya Bunda yang hadir pada pagi hari ini boleh share-share info kajian besok kita. Yuk kita tembuskan fullkan Zoom-nya agar manfaatnya bisa lebih luas ke banyak orang gitu ya. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih sekali lagi ayah bunda semua, Bang Kakak dan juga Ustadz Indra Dwi Condro. Semoga kita doakan beliau senantiasa dalam kesehatan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Silakan buka suaranya semuanya. Kita berikan salam terbaik dan juga doa kepada Gurunda. Kita sadui condro pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang mau daftar kelas intensif langsung Kak Dira ya. Nanti ada di pembicara semangat ya. Izin lab ya. Sehat.